Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kita semua agar bisa menyampaikan presentasi hari ini. Pada kesempatan ini kami akan menjelaskan tentang ketika teknologi merekam jejak kehidupan. Sebelumnya perkenalkan, saya Rizka Widya Aprilia sebagai moderator. Saya Syara Widya sebagai presentator. Saya Nadia Syara sebagai presentator. Saya Disa Sakari. Saya Mas Rana Sapi. Saya Dedo Pangga. Tanpa berlama-lama, kita lanjut ke materi pertama yang akan disampaikan oleh Nadia Zahra Al-Adawiyah. Oke, yang pertama kita kan pasti harus tahu dasarnya dulu ya. Apa sih itu live logging? Nah, di sini live logging sendiri adalah pencatatan aktivitas atau data pribadi secara otomatis, tentunya menggunakan perangkat digital. Contohnya seperti smartwatch atau smartphone. Tujuannya sendiri yaitu untuk membantu pengguna memantau dan memahami apa sih kebiasaan kehidupannya itu sehari-hari. Oke, next di sini kita akan melihat tujuan pembahasan live logging. Tadi tujuan singkat, ini lebih detail lagi. Tujuan pembahasan ini gak lain adalah untuk memahami bagaimana live logging bekerja melalui sistem komunikasi data dengan mengenal perangkat dan teknologi yang digunakan serta meninjau manfaat, tantangan, dan dampaknya dalam kehidupan sehari-hari, terutama dari sisi privacy dan penggunaan data digital. Next, di sini ada perangkat dan teknologi yang digunakan. Perangkat yang digunakan dalam live logging sendiri yaitu bisa meliputi smartwatch, smartphone, atau fitness trackers, dan kamera wearable. Nah, teknologi pendukungnya antara lain pasti kita membutuhkan Bluetooth, Wi-Fi, sensor biometrik, serta penyimpanan berbasis cloud yang terhubung melalui Internet of Things atau IoT. Oke, untuk pembahasan selanjutnya saya serahkan kembali kepada moderator. Terima kasih kepada Nadia Zahra Al-Adawiyah. Selanjutnya ke materi kedua yang akan disampaikan oleh Aisyah Adawiyah. Selanjutnya ada contoh aplikasi dan cara kerja aplikasi live logging. Ada beberapa contoh aplikasi live logging, yaitu antara lain yang pertama ada Fitbit dan Google Fit untuk yang berfokus pada kesehatan. Lalu ada kesulitan yang berfokus untuk aplikasi aktivitas digital. Lalu ada Dailyo sebagai pelacak mood dan jurnal harian. Yang terakhir ada Google Photo atau Google Timeline yang mencatat lokasi dan momen secara otomatis dalam visual. Lalu bagaimana cara bekerja aplikasi live logging? Yang pertama, aplikasi tersebut akan mengambil data dan mengumpulkan data melalui smartphone atau smartwatch. Lalu data tersebut akan dikirim melalui ke dalam cloud dan diolah dan ditampilkan dalam bentuk grafik dan laporan. Selanjutnya ada manfaat live logging. Yang pertama yaitu untuk membantu kita untuk mengenali pola kebiasaan dan aktivitas kita, kemudian untuk meningkatkan kesadaran diri dan pengelolaan emosi, lalu untuk memantau kesehatan fisik dan mental, dan membantu untuk mendukung mengambil keputusan kita dalam data pribadi, dan terakhir untuk membantu kita untuk mencapai sebuah goal dan target. Selanjutnya ada tantangan dan resiko live logging. Meski banyak manfaat, live logging ini tetap memiliki tantangan dan resiko live logging, yaitu terutama dalam hal privasi. Ketika mungkin ada kebocoran data atau penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, dan juga adanya ketergantungan kita terhadap teknologi yang dapat membuat kita menjadi kurang peka terhadap kebutuhan tubuh ketika kita tanpa melakukannya tanpa bantuan perangkat. Dan yang terakhir, adanya aspek etika juga menjadi perhatian, terutama jika data digunakan tanpa izin pengguna.
Mohon kepada moderator. Lanjut, kami akan membuka sesi pertanyaan. Ada yang ditanyakan? 4 dulu. 5 dari 5. Ya. Anjas. Satu orang satu jawaban. Saya Anita Ismara dari kelompok 5. Ini saya ingin bertanya kepada kelompok 3, kenapa light lodging bisa jadi bahaya untuk keamanan digital dan bagaimana cara praktisnya? Baik, saya ada Noven dari kelompok 6. Izin bertanya, berhubungan dengan rekam digital, apa konsekuensi jangka panjang terhadap identitas dan privasi individu ketika seluruh aktivitas terekam secara digital? Apakah ini akan mengubah makna privasi atau bukan? Perkenalkan, saya Tes Putri dari kelompok 4 ingin bertanya. Tadi kan itu ada contoh aplikasi. Terus kan ada Dayunio sebagai pelacak mood, itu maksudnya gimana? Pelacak mood kita, bisa tahu mood kita kayak gimana? Bagaimana? Terima kasih. Pertanyaannya? Bertanya bagaimana login mempengaruhi privasi individu. Izinkan kami untuk berdiskusi. Bagian jawabannya. Izinkan saya menjawab pertanyaan dari Putri. Pertanyaannya bagaimana web login mempengaruhi privasi individu? Web login bisa mengganggu privasi karena data pribadi seperti lokasi, aktivitas, atau kesehatan direkam terus menerus. Kalau data bocor atau disalahgunakan bisa berbahaya bagi pengguna. Orang juga bisa merasa tidak nyaman karena merasa terprovokasi. Apakah jawabannya? Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Said. Apa saja contoh nyata penggunaan light login dalam kehidupan sehari-hari? Contohnya adalah seperti smartwatch, seperti Fitbit, Check, dan jantung dan tidur. Lalu ada aplikasi seperti Diego untuk mencatat mood dan aktivitas. Lalu ada kamera kecil yang dipakai untuk merekam kegiatan sehari-hari seperti foto dan video. Lalu ada juga yang digunakan untuk pantau perjalanan hewan. Kan tadi mencatat ya. Kan kalau kita kan tadi Adobe mengumpulkan data itu sama yang itu bedanya Adobe sama live login apa? Bedanya Adobe Ayo bisa malah login kan? Iya. Karena kalau dia tadi kan cara kerjanya sendiri. Iya, sama. Kalau web login itu kayak praktik merekamnya aktivitas seseorang itu secara terus-menerus dengan bantuan teknologi dari kita. Kalau misalkan Adobe itu dari cabang Adobe yang menghubungkan perangkat yang ditanam, dipakai atau dikonsumsi tubuh manusia kayak kita. Kayaknya kalau menurut saya kalau web login itu gimana dari kitanya kan datanya kalau merekam tuh, karena kan itu izin dari kita, dari diri kita sendiri. Kalau IoT kan lebih ke ya kalau IoT itu sistemnya kan. Kalau web login itu lebih ke dari diri kitanya yang memilih datanya itu. Tergantung kita, kalau kita mau share privasi kita ya web login itu maksudnya. Kalau misalkan Adobe enggak. Menurut saya. Terima kasih Zaid. Oke, sekarang lagi saya menjawab pertanyaan dari Anjas.
maaf, kan tadi pertanyaannya mengapa live logging menimbulkan ancaman terhadap keamanan siber dan bagaimana cara mengatasinya ya. Live logging kan menyimpan banyak data sensitif yang bisa saja diretas. Cara mengatasinya bisa pakai enkripsi dan password kuat, aktifkan verifikasi 2 langkah, jangan asal berizin ke aplikasi yang tidak dikenal, dan juga gunakan aplikasi yang aman dan terpercaya. Pokoknya intinya tuh dari diri kita yang tergantung diri kita. Kalau misalkan data kita nggak mau bocor ke aplikasi live logging, jangan sampai kita ngizinin data-data pribadi kita tersimpan di aplikasi live logging itu. Pokoknya di aplikasi live logging itu ini tergantung diri kitanya mau share apa aja sih ke aplikasi ini. Apakah jawabannya cukup berarti? Terima kasih aja. Saya akan menjawab misalnya dari input ya. Gimana sih maksudnya si Dajalio itu ya? Jadi si aplikasi Dajalio ini kita yang masukin perasaan kita yang misalnya kayak kita lagi sedih nih, jadi kita masukin kayak stiker gitu emoji gitu ya. Nah, jadi bukan yang dilacak kayak lewat buat itu kehidupan gitu. Jadi kita sendiri yang masukin. Nah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Krisna. Amin. Tadi kan pertanyaannya berhubungan dengan rekam digital yang apa sih konsekuensi jangka panjang terhadap identitas dan privasi individu ketika seluruh aktivitas terekam secara digital, dan apakah ini mengubah makna privasinya? Betul. Apa ya? Nah, untuk jawabannya sendiri, kalau untuk privacy secara tidak langsung ini tidak lagi bersifat personal ya dan mutlak, karena ia menjadi suatu kolektif yang dapat dinegosiasikan. Kayak yang udah tadi dijelasin sama Ratna, itu kalau soal keumbar apa enggaknya dari kita sendiri kan, kalau live logging itu. Nah, kalau untuk pengaruh tentunya sangat terpengaruh oleh teknologi dan kekuatan data. Nah, hal ini menantang definisi lama tentang hak atas privasi dan bisa menjadi munculnya diskusi baru tentang etika dan perlindungan identitas di masa depan nantinya, mungkin upcoming nantinya ya. Jelas untuk privasinya? Ya baik, saya serahkan ke moderator. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah memberikan pertanyaan kepada kita semua. Selanjutnya terakhir kita akan kesimpulan yang akan disampaikan oleh Ratna. Oke, dapat disimpulkan. Jadi live logging itu ibarat bikin album kenangan digital tentang hidup kita, bukan cuma foto, tapi juga langkah kaki, jam tidur, sampai mood harian. Dalam kehidupan sehari-hari kita tanpa sadar juga sering ngelakuin live logging. Contohnya upload SW atau Instastory kayak gitu. Manfaatnya emang banyak, bisa bantu kita ngerti kebiasaan diri, ningkatin kesehatan dan sebagainya. Tapi seperti halnya, kita nggak mau kan semua isi privasi kita atau kenangan album kita dilihat sama orang. Jadi pintar-pintar menggunakan teknologi. Jangan sampai teknologi menggunakan diri kita sendiri. Oke. Sekian, terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.